Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Mari di rumah kita masing-masing. Saudaraku, angkat tanganmu dua-dua. Sama-sama bilang sama saya percaya mujizat Tuhan masih ada dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya percaya mujizat Tuhan masih ada dalam hidup saya. Amin. Ketik di kolom komentar, mujizat Tuhan masih ada dalam hidup saya. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, di Facebook, dan di Zoom, ketik di kolom komentar, mujizat Tuhan masih ada dalam hidup saya. Kalau mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kita, kita nggak boleh menyerah. Kalau mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kita, kita nggak boleh patah semangat. Kalau mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kita, kita nggak boleh tawar hati. Maju, hadapi, jalani, gumuli. Karena kita tahu kekuatan itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ambil Alkitab kita masing-masing. Saudaraku, di rumah kita masing-masing kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika firman disampaikan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita, sehingga apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang-orang hebat. Engkau bukan orang-orang biasa yang gampang menyerah. Engkau suami-suami, engkau istri-istri, engkau orang-orang muda yang bukan biasa-biasa. Engkau luar biasa sebab ada Yesus dalam hidup. Ketik di kolom komentar, dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Ayo, ketik di kolom komentar, dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Sehingga kita bukan orang biasa-biasa, kita adalah orang-orang yang luar biasa sebab rohnya, roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Bilangan pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan hari ini buat kita orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, orang-orang luar biasa. Dalam Bilangan 15 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengajar kepada bangsa Israel, disampaikan melalui Musa bahwa ketika kalian nanti akan masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, yaitu negeri yang aku janjikan, ketika kamu melihat berkat-berkat Tuhan ada dalam hidupmu, maka jangan pernah meninggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan mesbah itu, tetapi datanglah selalu kepada Tuhan, terus datang sama Tuhan. Ada masalah, nggak ada masalah, ada pergumulan, nggak ada pergumulan, ada tantangan, nggak ada tantangan, tetap datang sama Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita debu tanah menjadi makhluk hidup tatkala Tuhan menghembuskan nafasnya buat setiap kita. Berarti tanpa nafas dari Tuhan, tanpa pribadi Tuhan, kita nothing, ya, kita debu tanah. Nah, kita lihat selanjutnya ayat 14. Dan apabila seorang asli, seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Ayat 15, perhatikan saudara. Mengenai jemaah itu, harus ada satu ketetapan. Mengenai semua jemaah itu, baik pendatang, baik warga asli maupun keturunan, semua ada satu ketetapan bagi kamu, baik bagi orang asing yang tinggal pada kamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Apa itu? Ada ketetapan, ada peraturan, ada perintah yang sama yang harus dijalankan oleh setiap mereka. Ayat 15, ayat 16. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan membuat suatu ketetapan. Tuhan membuat suatu peraturan, rules. Tujuannya sederhana, supaya manusia berjalan dalam jalan Tuhan.
Jadi ketetapan yang Tuhan buat, peraturan yang Tuhan adakan buat bangsa Israel, juga buat saudara dan saya dalam seluruh ketetapan firman, itu harus dilakukan. Sama-sama taruh tangan kanan kita tidak? Sama-sama bilang sama saya itu harus saya lakukan. Sama-sama bilang sama saya, ketetapan Tuhan harus saya lakukan. Bukan untuk diselidiki, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dipertimbangkan, tetapi untuk dilakukan. Jadi kalau ada ketetapan, kalau ada perintah, lakukan. Jangan kau mulai berpikir, jangan-jangan ini bukan lagi peraturan buat saya. Jangan-jangan ini. Kalau firman Tuhan katakan mengampuni, mengampuni. Kalau firman Tuhan katakan mengasihi, mengasihi. Jangan pertimbangkan, saya mengampuni sih Pak, saya mengasihi. Tapi siapa dulu, lihat dulu orangnya siapa yang saya ampuni. Lihat dulu Pak, siapa orang yang saya kasih. Kalau dia terus-terusan berlaku seperti itu, apakah saya harus terus-terusan mengasihi dia? Ingat kisahnya Petrus. Berapa kali harus mengampuni ketika ditanyakan kepada Yesus. Jadi kalau ada ketetapan, saudara dikasih dalam Tuhan, ketetapan itu menuntun kita. Makanya firman Tuhan bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi apa? Kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi firman Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, itu terang bagi jalan kita. Berarti kalau tanpa peraturan ketetapan itu, maka jalan kita gelap. Kita nggak tahu kemana kita melangkah. Kita nggak bisa membedakan mana sendal kanan, sendal kiri. Kita nggak bisa membedakan apakah itu aspal atau itu selokan. Karena nggak ada terang yang menerangi jalan kita. Itulah pentingnya kenapa kita perlu dituntun. Sama-sama bilang sama saya harus dituntun. Kita nih manusia perlu dituntun. Karena terkadang kita nggak tahu arah yang mana yang Tuhan mau kita saya jalan. Karena firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menjadi membawa maut. Menuju kepada kebinasaan. Kita nggak tahu, itu sebabnya kita perlu dituntun bangsa Israel. Dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan di siang hari, tiang api di waktu malam. Karena mereka tidak tahu di padang gurun yang luas ini kemana kami harus melangkah. Itu sebabnya ketika bangsa Israel dipimpin dalam pimpinan Tuhan, mereka bergerak menuruti ritmenya Tuhan. Awan, tiang api itu berhenti, maka mereka harus memasang tendanya. Ketika tiang awan, tiang api itu berjalan kembali, mereka harus membongkar tenda dan ikut berjalan. Setiap hari. Sama dalam hidup kita pun begitu. Mungkin kita tidak lagi dituntun oleh tiang awan dan tiang api, tapi Roh Kudus menuntun kita, firman-Nya menuntun kita. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman. Setiap hari kita perlu merenungkan firman, karena kita nggak tahu harus buat apa. Apalagi yang saya hadapi hari ini Tuhan. Apalagi yang saya mesti kerjakan hari ini Tuhan. Tetapi ketika engkau memulai merenungkan firman Tuhan, ada rima. Ada sesuatu yang kau dapati untuk engkau berjalan di jalan-jalan. Karena kita katakan dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Dunia di mana kita hidup sedang lenyap dengan segala keinginan, dan kita masih ada di tengah-tengah dunia. Kita nggak tahu kemana kita harus melangkah kalau Tuhan nggak menuntun kita. Makanya Musa bilang, Tuhan kalau engkau tidak menuntunku, aku tidak mau berjalan. Ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan itu baik buat kita. Dan itu semua tercatat dalam firman-Nya. Tinggal kita maukah dituntunkan, itu keputusan kita. Peraturan ketetapan itu baik buat kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita diatur, maukah kita dituntun? Buat apa ada peraturan, buat apa ada ketetapan kalau manusia tidak mau dituntun? Makanya bangsa Israel terkenal bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, gak mau diatur. Tapi dampaknya yang menyusahkan adalah buat diri dia sendiri. Mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan. Mereka nggak bisa menikmati janji Tuhan. Kenapa? Karena nggak mau hidup diatur gitu loh, saudara. Nggak mau hidup dipimpin, nggak mau hidup diarahkan. Pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Tuhan buat ketetapan. Kenapa ketetapan itu dibuat Tuhan? Bukan buat nyusahin saudara dan saya. No. Perintah, ketetapan, peraturan yang Tuhan buat bukan untuk menyusahkan kita. Kenapa menurut kita itu susah? Karena kita nggak mau diatur. Kenapa menurut kita itu berat? Karena kita nggak mau dituntun. Kita maunya jalan suka-suka kita. Kita maunya jalan sesuai dengan ego kita. Sehingga menurut kita kayaknya itu berat ya, mengampuni suami, mengampuni istri. Kok kayaknya berat banget. Karena kita masih mementingkan ego. Tidak mau diatur, tidak mau dituntun, tidak mau diarahkan.
Sedangkan ketetapan Tuhan itu menuntun dan mengarahkan kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Semuanya pada akhirnya adalah keputusan kita, saudara. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Kitalah yang memutuskan sekarang apakah saya mau hidup dituntun, apakah saya mau hidup diatur, apakah saya mau hidup diarahkan, atau saya mau berjalan sesuka hati saya. Rasul Paulus berkata begini, saudara, hidupku bukan aku lah, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau kita sadar kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberikan kuk itu ada dalam kehidupan kita, kuk yang mau diatur oleh Yesus, kuk yang mau diarahkan oleh Yesus, maka biarlah firman Tuhan itu yang menuntun kita. Apa yang kau pelajari hari ini, apa yang kau dengar hari ini, lakukan. Besok pun demikian, lusa pun demikian, selanjutnya demi selanjutnya. Sehingga akhirnya firman Tuhan itu membersihkan selalu hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Ya, akhirnya keputusan ada di kita. Tuhan membentangkan gitu loh, saudara. Di hadapan Tuhan kita dibentangkan, ada peraturan yang Tuhan berikan. Kalau engkau mau melihat suatu ketetapan Tuhan, engkau mau lihat janji Tuhan digenapi, ayo lakukan. Coba saudara lihat ya. Imamat 25 ayat 18 dan 19. Imamat pasal 25 ayat 18 dan 19. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Dampaknya apa? Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Ayat 19. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. Bukankah ini yang dicari banyak orang? Tanah menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya, dan kita diam dengan aman dan tentram. Banyak orang mencari itu, pengen hidup aman, pengen hidup tentram. Tapi tidak sedikit orang yang tidak mau melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan, tapi hanya mau menerima dampak dari melakukan ketetapan Tuhan, yaitu aman dan hidup tentram. Nggak bisa. Kalau kau mau hidup aman, kau mau hidup tentram, kau mau makan hasil yang baik dari tanah tempat di mana kau dipercayakan Tuhan, belajarlah untuk hidup dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Belajarlah hidup dalam ketetapan dan peraturan. Memang nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena daging ini berusaha memberontak, saudara. Daging ini berusaha untuk nggak mengikuti. Kenapa? Karena daging tidak takluk pada hukum Tuhan. Roh dan daging ini bertentangan, bertolak belakang. Itu sebabnya perlu kita untuk menyangkal diri, Yesus bilang, dan memikul salib. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk, ayo sama-sama yuk, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu dapat tempat di hati kita. Kita mau dituntun, kita mau diarahkan, kita mau diatur. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, saya harus hidup mau diatur dan mau dituntun oleh Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, saya harus mau hidup diatur dan dituntun oleh Tuhan. Karena pada akhirnya ini semua keputusan kita. Tapi semua itu sudah dibentangkan oleh firman Tuhan. Kamu harus melakukan ini, kamu harus lakukan itu, kamu nggak boleh lakukan ini, kamu nggak boleh lakukan itu. Itu sudah ada. Hitam dan putih sudah terbentang di hadapan kita. Kitalah yang mengambilnya. Kitalah yang memutuskannya. Kalau engkau mau makan hasil yang baik, engkau mau diam dengan aman dan tentram di negeri di mana engkau dipercayakan Tuhan, lakukanlah ketetapan Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 13. Ayat terakhir, saudaraku perhatikan. 1 Tawarik pasal 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil. Sama-sama bilang sama saya pasti berhasil. Sama-sama bilang sama saya pasti berhasil. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia
ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Engkau akan berhasil, engkau akan melihat pertolongan Tuhan, engkau akan beruntung, dan engkau akan melihat pembelaan Tuhan ketika engkau melakukan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Lakukan ketetapan itu. Semua sudah tercatat dalam firman. Sekarang tinggal kita mau lakukan atau kita mempertimbangkan. Itu keputusan. Keputusan ada di kita. Ini sebabnya kenapa setiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Supaya kita tahu mana ketetapan Tuhan. Apa yang harus saya buat. Apa yang tidak boleh saya buat. Mana yang saya harus lakukan. Mana yang tidak boleh saya lakukan. Kita dapat membedakan. Kenapa? Karena terang itu menerangi kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena ketika terang firman itu menerangi langkah kita, kita tahu jalannya menuju kemana. Peraturan bukan menyusahkan, peraturan bukan untuk merugikan hidup kita, bukan untuk menyusahkan hidup kita, tapi untuk menuntun kita. Karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diurapi, kami diarahkan untuk boleh menyadari bahwa setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada arahan Tuhan yang memampukan kami untuk selalu diperbaiki hari demi hari, waktu demi waktu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya firman Tuhan termaterai dalam hati kami. Karena setiap kali kami mendengar peraturan, ketetapan yang Tuhan buat untuk hidup kami, kami sadar itu bukan untuk menyusahkan kami, itu bukan untuk membuat kami menderita, tetapi itu untuk menuntun kami untuk masuk ke dalam seluruh ketetapan dan rencana Tuhan. Dampaknya adalah baik bagi kami. Maka kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan tatkala kami mau hidup dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Kami akan berhasil dan beruntung tatkala kami hidup dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Kami memakan hasil yang baik dari tempat di mana Tuhan percayakan kami. Dan kami akan diam dengan aman dan tentram ketika kami melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Tuhan mampukan kami semua, hamba di tempat ini, umatku di rumah kami masing-masing. Untuk kami senantiasa mau diatur, mau dituntun, mau diarahkan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang menuntun, mengarahkan, dan mengatur kami untuk kami melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa mengangkat setiap pokok-pokok doa kami pagi hari dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan arahkan kami, Tuhan tolong kami, setiap pergumulan yang kami hadapi, kami tahu semuanya mendatangkan rencana dan rancangan Tuhan. Biarlah kami tetap terus bersabar, menantikan waktu Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Oh Tuhan Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, dalam nama Yesus kami terima kuasa kesembuhan. Karena kami percaya janji firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit. Kami berdoa juga di dalam nama Yesus buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memperluas patok-patok kemah mereka. Tuhan yang memperluas tiang-tiang pancang mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mempromosikan mereka. Bahkan studi orang-orang muda dimanapun mereka berada, diberkatilah Tuhan. Beri hikmat, marifat dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap studi yang mereka sedang jalani hari-hari ini. Tuhan Yesus tolong kami juga. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka melihat anugerah dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mencari dalam tuntunan hidupnya ya Tuhan. Mereka sedang mencari kebenaran yang sejati. Hari-hari ini hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang bergabung pagi hari ini. Mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun hamba mau berdoa bagi mereka. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa sehingga melalui wadah program doa pagi online ini. Oh, ada tuayan jiwa-jiwa datang kepada Yesus.
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa teringat kalau ada dari keluarga kami, famili, teman, kerabat kami yang mungkin mereka masih jauh hidupnya dari Tuhan. Kami doakan mereka biar mereka mengalami jalan-jalan Tuhan. Mereka dituntun dan diarahkan dalam ketetapan dan jalan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini juga kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Allah memberkati setiap orang-orang muda dalam apapun yang mereka gumuli hari-hari ini. Tuhan jaga hidup mereka. Sehingga anak-anak muda yang pagi hari ini secara khusus bergabung dalam doa pagi online. Tuhan pegang hati mereka. Tuhan jaga hidup mereka. Sehingga mereka berjalan dalam kemurahan dan ketetapan Tuhan. Mau diatur, mau dituntun. Mereka melihat masa muda mereka diangkat dan dipromosi oleh Tuhan. Berkati juga kalau mereka sedang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga anak-anak yang mereka doakan melihat terobosan, karena kami percaya ketika ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, ada kuasa, ada campur tangan Tuhan, ada anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus. Jika ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang merasa kesepian, sedang merasa berjalan seorang diri, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus jamah hati mereka dengan ketenangan di hati. Damai sejahtera mereka ada di hati. Tuhan tolong setiap mereka sehingga mereka menyadari bahwa Tuhan dekat, Tuhan hadir, Tuhan menguatkan hati mereka. Di dalam nama Yesus, sebab ada jalan bersama-sama dengan Tuhan yang Tuhan bukakan atas mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat bangsa dan kota kami di mana kami tinggal. Umat-Mu satu persatu Tuhan memberkati. Kota-kota di mana kami tinggal, kami perkatakan kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Bahkan kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bangsa di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami. Kami percaya biarlah hidup kami berdampak, hidup kami menjadi terang, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi online ini satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat di rumah mereka masing-masing. Sehingga dalam mereka menjalani hari-hari hidup ini Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Bahkan mereka yang memerlukan jalan keluar, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada jalan keluar bagi masing-masing mereka. Setiap mereka dilawat, setiap mereka dijamah Tuhan, setiap mereka dipulihkan. Kami aminkan apa yang kami doakan pagi hari ini, kami sudah terima. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Kami percaya apapun juga yang kami doakan, kami minta, kami sudah menerimanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan apa yang kami doakan tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita mau serahkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup. Kita sudah bawa, karena itu jalani saja. Jangan terlalu kau pikirkan, jangan terlalu membebanimu. Karena kau sudah mendoakan yang kau sudah bawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya. Bagianmu tetap dekat dengan Tuhan, bagianmu tetap cari Tuhan, bagianmu tetap mau hidup diatur dan dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.